Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warjukna tiba'ah wa arinal haqqo haqqon warjukna tinabah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, menjerang akhir dari bulan puasa kita masih tetap dalam kerangka pandangan Islam terhadap program KB. Kali ini Aki akan membahas tentang perjuangan kita mengadvokasi para ulama dalam rangka supaya keluar fatwa ulama tentang vasektomi. Ini lama sekali. Ya, kurang lebih 30 tahun dari tahun 1982 sampai tahun 2012. Cerita awalnya begini. Di Jawa Barat saat itu yang Kaki tahu ya, peserta vasektomi, pelayanan vasektomi itu mulai membludak tahun 80, terutama di tahun 81-82. Dengan pola Pak Mahyudin sebagai kepala yang begitu bagaimana para membakar anak buahnya supaya bergerak dengan cepat. Dan ada satu operatornya yaitu Pak Kusnadi Sacawinata almarhum sebagai kepala bidang KB. Itu adalah tokoh Devide et Impera. Itu pemecah belah, itu supaya berlomba, tapi kompetisi dalam rangka pastabikul khairat, untuk kebaikan, ya. Jadi kalau bicara itu di dalam rapat, Aki diolok-olok. Subang boleh, Ayudi banyak. Ayudi terbanyak di Indonesia itu sekarang Subang. Tapi vasektomi kalah sama Majalengka. Kemarin saya menyaksikan di Majalengka itu adalah 165 sehari. Pelayanan vasektomi. Panas tak Aki? Pulang ke Subang rapat dengan para UPT. Aki atau pengawas lah dulu namanya. Dibilang bahwa Majalengka 165. Apa yang terjadi? Ki, kalau cuma 165 tingkat kabupaten, tidak usah dilawan oleh kabupaten lagi. Gengsi dong. Saya saja sekecamatan sanggup, kata Ono. Si Pak Ono itu adalah pengawas Pamanukan, almarhum. Ya kalau sekecamatan sanggup enggak? Sanggup lah. Ya, tapi kamu terlalu optimis. Berapa lagi yang mau kirim? Kita pelayanan di Pamanukan. Akhirnya tambah Pusaka Nagara, Pak Pupung. Dengan 2 kecamatan itu saja, itu di atas 200 pelayanannya. Dr. Louis Tanuwijaya waktu itu sampai hampir pingsan. Pelayanan. Untung ayah si Ibu Awang. Bu Awang lah tukang mijit-mijit supaya semangat Dr. Louis melayani lagi. Begitu situasinya. Dan yang paling disorot adalah kasus Maniis, kasus Purwakarta, di mana saudara Yayat almarhum sebagai Kasipenmot waktu itu, Kasubsi ya di kabupaten, dia membawa 600 peserta vasektomi dengan truk militer dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, dilayani oleh Dr. Louis. Disaksikan waktu itu sama Bapak Sutejo Mulyo Diharjo, deputi. Gila itu benar-benar. Nah, dari situlah terjadi kasus di mana-mana bahwa pemaksaan lah, itulah, inilah, melanggar HAM lah dan lain sebagainya. Ya, mungkin juga iya sih, ya. Tapi Aki tidak akan mengelak soal itu. Hanya penyelesaiannya itu melibatkan para ulama. Seluruh ulama Jawa Barat diturunkan ke Maniis. Aki malam-malam ke sana. Sekdanya Pak Suing Sasmita itu waktu itu di Purwakarta, teman Aki. Alhamdulillah. Nah, dari itulah kita selalu meminta fatwa ulama bagaimana tentang vasektomi. Karena itu hebohnya itu menyalahkan terus. Terutama koran-koran Jakarta yang tidak setuju KB itu tentu saja ya. Sampai semualah banyak yang turun dari kalangan ulama, dari politisi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita mulai minta fatwa-fatwa ulama. Tahun 2008 nih, Aki masuk ke Jakarta. Kan 4 tahunan tuh muktamar itu. Muktamar ulama se-Indonesia itu setiap 4 tahun sekali. Ya.
Nah, tahun 2008 Aki ditugaskan di Jakarta menjadi memegang advokasi ya. Pada saat itu ada muktamar ulama yang dilaksanakan di Padang Pariaman, yaitu di Sumatera Barat. Kita menyiapkan untuk mengajukan kembali agar dibahas kembali tentang vasektomi itu. Kita datangkan Dr. Avanza Muluk dari Lampung ya. Itu kan bekas Menkes ya, bekas Menteri Kesehatan. Saran dari Pak Giri supaya itu yang menjelaskan tentang vasektomi itu. Ditambah dengan kiai kita dari BKKBN, Kiai Haji Furqon Al-Farid ya, teman kita ya, yang ada sekarang di Tasikmalaya. Mereka itu menjelaskan, hanya ada sayang waktu itu, karena menjelaskannya kita di MUI, di kantor MUI, sebagian sudah pergi ke Padang, jadi panitia dan lain sebagainya di sana. Kita juga noong di Padang, ikut ke sana. Waktu itu Aki jadi moderator. Kita jelaskan tentang bagaimana teknis KIE-nya, bagaimana teknis pelaksanaan vasektominya oleh Dr. Avanza Muluk, ditambah dengan penjelasan-penjelasan tugas BKKBN yang berkaitan dengan agamanya oleh Kiai Haji Furqon. Waktu itu kalau nggak salah beliau sudah dari Palembang sudah masuk jadi kepala Direktorat Lansia waktu itu kalau nggak salah ya. Nah itulah ternyata datang lagi ke sana haram mutlak lagi ya, tidak ada perubahan. Oleh karena itu dari mulai 82, 88 lagi memang tidak tiap 4 tahun sekali ada jeda-jeda. Nah, akhirnya kita gagal maning di situ. Aki juga oleh Pak Giri gimana caranya? Ya nanti Pak saya akan berusaha dulu karena ini harus ada pengkondisian umum. Tidak bisa kita hanya waktunya muktamar kita mengkondisikan dan hanya beberapa, tapi ini harus ada usaha besar. Silakanlah Pak Roman katanya begitu. Karena Aki waktu itu kan diadvokasi. Jadi Aki mencoba melaksanakan pengkondisian awal supaya tidak mendadak. Itu saja dulu yang pertama ya. Mudah-mudahan ini jadi sejarah dan dipegang oleh semua bahwa tidak semudah itu kita melaksanakan program Bangga Kencana itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit cermin buat kita semua. Kita lanjut besok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.